Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di tutorial ERP menggunakan software Odoo 14 pada Windows. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan order to cash yang dimana secara skenario alur order to cash dimulai ketika vendor menerima RFQ atau request for quotation dari customer. Kemudian dari pihak vendor akan mengirimkan balik quotation yang diminta oleh customer sebagai bahan pertimbangan apakah customer akan membeli produk dari si vendor atau tidak. Dan ketika sudah ada kesepakatan antara customer dan vendor, dari pihak vendor akan membuatkan sales order. Dan setelah sales order berhasil dibuat, akan dilanjutkan ke proses delivery produk yang diorder. Kemudian setelah produk sampai kepada customer, dari pihak vendor akan kembali membuatkan invoice agar customer dapat melanjutkan ke proses payment ataupun pembayaran. Singkatnya seperti itu. Lalu saya akan mensimulasikan order tugas tersebut pada database tugas 4 di sini. Dan pada database ini telah terinstall 3 modul, yaitu modul purchase, sales, dan juga inventory. Kita langsung saja login. Lalu kita menuju setting. Ya, sebelumnya saya telah membuat beberapa users tambahan di mana masing-masing users itu berperan atau memiliki role-nya masing-masing, yaitu sebagai sales, terus sebagai vendor, kemudian ada dari inventory dan juga accounting yang berfungsi untuk mengconfirm invoice. Kemudian untuk lebih detailnya mungkin akan saya tunjukkan. Dari sales, dia memiliki restriction pada inventory, yaitu saya kosongkan, dan memiliki kewenangan administrator pada sales. Lalu untuk users inventory, dia hanya memiliki kewenangan administrator pada inventory, dan pada sales saya kosongkan. Sementara untuk users accounting, dia hanya memiliki kewenangan billing administrator pada invoicing. Kemudian ya langsung saja kita masuk pada simulasinya. Terlebih dahulu kita akan masuk atau login sebagai user sales. Kemudian ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita asumsikan bahwa pihak vendor atau sales telah menerima RFQ dari customer, sehingga kita akan mengirimkan balik quotation tersebut pada customer, yaitu dengan create quotation di sini. Lalu kita isi beberapa field yang dibutuhkan seperti nama customer, yaitu semisal Azure Interior Colin Diaz. Lalu quotation template-nya saya menggunakan template for person desk. Jadi saya tidak perlu menambahkan produk secara manual. Dan expiration-nya di sini saya set menjadi tanggal 20 April saja. Ya, setelah isi beberapa field, setelah yakin, kita dapat mengirimkan terlebih dahulu pada customer sebagai simulasi saja di sini. Kita send kepada customer. Ya, setelah selesai, ya, terlihat juga status bahwa sales order created di sini. Lalu kita dapat langsung saja confirm quotation. Dan setelah dikonfirm muncul juga status bahwa quotation confirmed. Lalu tahap selanjutnya adalah kita akan berperan atau login sebagai inventory, users inventory, untuk memvalidasi order tadi. Ya, kita masuk ke modul inventory, kemudian klik delivery order yang masuk. Lalu kita cari order yang tadi, yaitu ini dari Azure Interior Colin Diaz.
Ya, terlihat bahwa datanya sudah sesuai dengan order sales yang tadi kita bikin, yaitu produknya 4% desk dengan demandnya 1. Lalu kita akan memvalidate apakah demand yang kita terima sudah sesuai dengan quantity, yaitu dengan mengklik edit di sini, kemudian kita isi berdasarkan quantity yang kita terima. Jika sudah, kita langsung saja validate di sini. Ya, kemudian status akan berpindah menjadi done. Terlihat juga di sini bahwa status dari waiting jadi done. Setelah itu, untuk memastikannya apakah proses sudah benar-benar divalidasi oleh inventory, kita akan balik lagi ke role dari sales dari pihak vendor. Masuk ke modul sales, lalu Azure Interior Colindias. Ya, terlihat di sini bahwa produk sudah berhasil terdeliver dengan baik, dengan quantity juga yang sesuai, warnanya sudah berubah menjadi warna hijau seperti ini. Lalu dari pihak vendor selanjutnya akan membuatkan invoice. Pilih yang regular invoice, lalu create and view invoice. Ya, jika sudah, invoice akan otomatis dibuat, dan invoice ini akan masuk ke modul invoicing. Jadi customer dapat melanjutkan ke proses payment. Kita langsung saja confirm. Lalu customer invoice-nya adalah seperti ini, 2022 03 0002. Mungkin kita ingatkan saja. Kemudian setelah berhasil dibuat invoice, kita akan masuk sebagai accounting untuk melanjutkan ke proses payment. Users, accounting, kemudian masuk ke invoicing. Saya sesuaikan dengan nomor invoicing tadi, yaitu invoice 2022 03 0002, yang berarti ini. Customer juga sudah sesuai, Azure Interior Colindias. Klik saja, payment statusnya juga masih not paid. Lalu ya invoice-nya sudah sesuai. Lalu langsung saja kita register payment di sini, dan biasanya order to cash paymentnya akan menggunakan cash, yaitu langsung saja kita pilih cash di sini, lalu create payment. Ya, dengan munculnya label paid di sini, hal tersebut berarti seluruh proses telah berhasil dilakukan sampai tahap payment. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.